Khawatir itu masuk bagian dari meng-cancel doa. Khawatir? Iya. Kemudian melogikakan datangnya dari mana. Kan mengukur sang pengabul doa nggak bisa pakai logika. Logika kita nggak akan pernah nyampe dengan caranya mengabulkan doa. Pikiran bawah sadar tidak mengenal seolah-olah. Ya, jadi ketika imajinasi itu seolah-olah sudah nyetir, seolah-olah sudah punya, itu bawah sadar sudah tahu bahwa dia itu sudah punya. Maka di kehidupan dia bagaimana mengkondisikan itu untuk terjadi menjadi miliknya secara realita. Teman-teman jangan sepelekan ngumpul dengan orang yang circle-nya lebih tinggi. Karena kadang kita nggak melakukan apapun, itu ada pembenahan di dalam diri secara vibrasi. Tentang cancel doa itu, jadi orang yang berdoa tetapi dia tidak yakin, gitu. Artinya kan doa itu kan harus dilepaskan kepada sang pengabul doa. Nah, banyak orang yang ketika berdoa itu masih dipegang lagi, gitu loh. Ibaratnya proposalnya itu ketika mau diminta itu ditarik-tarik, gitu loh. Masih egonya itu masih ada, gitu. Kemudian bisa juga karena nggak percaya dengan sang pengabul doa. Ya, artinya gini, kalau sudah berdoa itu harusnya percaya. Jadi khawatir itu masuk bagian dari meng-cancel doa. Khawatir? Iya. Kemudian melogikakan datangnya dari mana. Kan mengukur sang pengabul doa nggak bisa pakai logika. Logika kita nggak akan pernah nyampe dengan caranya mengabulkan doa. Gitu. Jadi misalkan minta rezeki berapa gitu ya, besar gitu. Tetapi dia ego, maunya harus dari pintu yang sini loh, dari bisnisku yang ini loh, misalkan jualan ayam misalkan gitu. Maunya dari ini loh, itu juga bagian dari yang cancel. Karena apa? Karena mintanya segitu, tapi egonya maunya dari sini. Nah, kalau sang pengabul pengen dari jalur lain, dia nggak buka. Itu. Terus nggak yakin sama sang pengabul, sama kayak misalkan kita lagi order ojek online gitu ya. Di perjalanan kita nanya terus, Mas ini beneran jalannya nggak salah gitu. Nanti nyampe di sana nggak? Nanti macet nggak nih? Bisa-bisa kita diturunkan di tengah jalan. Gitu loh. Jadi ketika berdoa itu harus full yakin percaya. Jadi kalau sudah berdoa harusnya nggak khawatir. Karena kalau sudah percaya itu harusnya nggak khawatir. Nah, kalau nggak percaya, dalam tanda kutip, maaf, apa gunanya berdoa? Jadi berdoa itu harus totalitas dipancarkan dan meyakini. Berdoalah dengan hakul yakin. Binasa ini berdoalah seolah-olah kamu sudah mendapatkannya. Loh, artinya apa? Ya sudah sang maha pengabul yang sudah menjadi ranah hasil. Gitu. Jadi nggak mempertanyakan lagi, mengkhawatirkan lagi, nggak muncul kecemasan lagi, ke vibrasi force lagi, seolah-olah sudah mendapatkannya. Jadi esensi dari doa itu sebenarnya yakin, seolah-olah sudah mendapatkannya, dan yakin bahwa memang yang dikasih proposal ini sang maha gitu loh. Tidak ada lagi campur aduk tentang pikiran logik lagi, ngukur diri lagi, sudah berdoa tapi nanti caranya gimana ya, apa saya tuh bisa ya, gitu loh. Kamu nggak bisa, tapi dia sang maha itu bisa. Makanya jangan melogikakan caranya nanti bagaimana gitu. Jadi harus benar-benar lepas, letting go-nya itu benar-benar lepas total gitu. Karena hasil kan di sana. Habis itu kita fokus to the best saja, tanpa meng-cancel doa, tanpa mengkhawatirkan, tanpa mempertanyakan sudah sampai mana tingkat pengabulannya gitu. Maksud kita mendikte. Gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin berada pada angka gaji 3 juta, dia pengen naik level gitu. Porsi untuk naikkannya gimana, Om? Minimal 4 kali lipat. 4 kali lipat. Berapa berarti? Misal di 3 juta. Berarti 12. Untuk per bulannya ya. Dalam 1 tahun tuh minimal 4 kali lipat. Minimal. Itu tergantung ini kok. Di dalam diri kan saya kemarin juga sampaikan bahwa rezeki yang masuk kan tingkat kelayakan kita. Iya. Kalau layak 1 miliar pun ya, karena Tuhan tuh nggak pelit kok gitu. Jadi ya pasti dapat juga. Nah, makanya step melayakkan diri ini supaya tadi enggak terganggu oleh pikiran logik apa saya bisa dan sebagainya, paling nggak tolok ukurnya minimal 4 kali lipat dulu. Nah katanya kan semua orang berhak untuk menjadi kaya asal dia bisa menghilangkan atau membuang jangkar-jangkar kemiskinan. Mental miskin itu harus dibuang gitu. Nah, contoh mental miskin dan cara membuangnya gimana, Om Bimo? Mental miskin itu kan mental kekurangan.
Salah satu mental miskin adalah mengeluh. Oke. Itu mental miskin. Ya, kemudian apa namanya mendiskon atau apa sih istilahnya itu. Jadi apa-apa tuh kalau bisa ditawar, minta semurah-murahnya gitu ya. Terus kemudian minta traktir terus. Mental gratisan. Nah, itu juga mental miskin gitu ya. Terus tadi ya memiskinkan diri. Jadi kalau bisa sih dapat bantuan gitu kan. Apalagi kalau sudah gas melon itu mau habis itu panik, itu kan termasuk salah satunya mental miskin. Ya, tidak memposisikan diri bahwa saya itu layak kaya. Makanya saya bahas untuk jadi kaya itu kan harus punya kesadaran kaya dulu. Nah, kesadaran kaya dari mana? Balik lagi sumber informasinya. Kalau nggak pernah dapat sumber informasi kesadaran kaya, ya mentalnya miskin terus gitu. Jadi ini kaitannya sama apa tuh namanya, dengan siapa kita berkawan itu juga sangat penting sekali, karena informasi sering kita akses dari kawan-kawan ya. Betul, bahkan salah satu contoh di kelasnya Ipo Santosa dan banyak kelas lain juga saya temukan ya. Kelas-kelas pengembangan diri itu kan disuruh jumlah 20 temenmu, penghasilannya berapa, kamu rata-rata, itu adalah penghasilanmu. Oh, teman terdekat mungkin? Iya, teman terdekat ini 20, penghasilannya berapa, di rata-rata, itulah penghasilanmu. Nah, caranya supaya rata-ratanya naik apa? Memasukkan orang yang penghasilannya besar menjadi ke sini gitu loh, ke dalam teman dekat. Itu teman saya langsung komen, iya deh kemarin habis kan kalau saya manggil saya Pak D, habis ketemu Pak D itu omset saya naik loh gitu. Yang biasanya FYP-nya cuma sekian jadi sekian, itu padahal apa yang dilakukan sama gitu. Tetapi dia punya kesadaran baru, terus melayakkan dirinya dan lain sebagainya, ubahnya di level yang halus gitu. Actionnya sama, ternyata diizinkan rezekinya jauh lebih besar. Karena kalau bisa, yang namanya impian bukan cicilan, cash gitu. Itu. Jadi saya pun juga melakukan dulu untuk supaya mengakses energi kemakmuran. Saya datang ke seminar-seminar yang di hotel. Saya duduk di lobi, mencium aroma-aroma, terus masuk ke kamar mandi, aroma wangi. Kamar mandi hotel itu keren juga ya. Gitu. Jadi nyerap energinya gitu, nyerap. Lalu datang ke tempat ngopi yang agak mahal gitu dan sebagainya, itu belajar nyerap dari situ dulu, dari level-level yang rendah dulu. Nah, habis itu saya waktu pengen mobil waktu itu nonton YouTube. Bahkan saya beli itu test drive itu setelah saya deal beli. Jadi saya nonton YouTube dulu karena gini Mas, pikiran bawah sadar itu nggak tahu seolah-olah. Nah, ini kata kuncinya. Pikiran bawah sadar tidak mengenal seolah-olah. Ya, jadi ketika imajinasi itu seolah-olah sudah nyetir, seolah-olah sudah punya, itu bawah sadar sudah tahu bahwa dia itu sudah punya. Maka di kehidupan dia bagaimana mengkondisikan itu untuk terjadi menjadi miliknya secara realita. Itu. Jadi kalau mau imajinasi atau afirmasi, pastikan sudah masuk ke gelombang bawah sadar. Gitu. Contohnya aja lah, misalkan ya teman-teman di sini gitu kan, pejamkan mata, lalu bayangkan sedang di dapur, kemudian di situ ada jeruk nipis, kamu ngambil pisau, dibelah jadi 2, ambil satu jeruknya, lalu silahkan danga, lalu diperas dan sebagainya, dan ambil satu lagi, diperas lagi, oke, lalu buka mata. Nah, kan air liur ini kan keluar, jeruknya ada nggak? Nggak ada. Hanya seolah-olah. Nah, ini nyambung ke kekhawatiran tadi. Ketika khawatir nanti jatuh tempo tidak bisa bayar, itu seolah-olah sudah terjadi. Bawah sadar itu nggak mengenal seolah-olah. Makanya hati-hati membayangkan, mengafirmasikan. Kalau mentalnya sudah siap, mau test drive itu jauh lebih bagus. Atau paling kalau nggak siap tuh ber-DP ya. Paling aman tuh sewa, Mas. Sewa ya? Paling aman sewa. Jadi sewa, kemudian kalau bisa nyetir sendiri ya setir. Gitu. Jadi langsung aja ini milikku, ini punyaku, begitu. Lalu akses 5 indera tadi, dari aromanya, aroma interiornya bagaimana, ya terus perasaannya, dielus setirnya, dielus kursinya, penglihatannya, perasaannya bagaimana, 5 panca indera ini dimaksimalkan.